Ya, ini tadi gimana kita ngitung sudut waktu. Cuma di sini perlu ada yang diralat. Jadi ini bukan dibagi tapi dikali yang belakang ini. Jadi rumus cos sudut waktu sama dengan sin tinggi matahari bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi dikurangi tan lintang tempat, bukan dibagi tapi dikali tan deklinasi. Nanti kalau dibagi di kalkulatornya nanti yang error. Nah, jadi ini dikali tan deklinasi. Sudah ketemu berapa hasilnya tadi? 91 derajat 42 menit 4,79 detik. Setelah ketemu nilai sudut waktu, berikutnya hitung waktu hakiki. Waktu hakiki rumusnya 12 ditambah sudut waktu bagi 15. Kita masukkan sini saja, 12 tambah sudut waktunya 91 derajat 42 menit 4,79 detik bagi 15. Coba berapa hasilnya? Jam 18. Ini kan udah waktu hakiki ya. Bahasanya nanti kalau sudah ini waktu hakiki, waktu daerah, waktu sholat ini jam. Jam berapa? 18 lebih 6 menit lebih 48,32 detik. Berapa Mas Haru? Jam 18 lebih 6 menit lebih 48,32. Berapa? 18 6 menit 48,32. Nah, udah. Benar. Waktu hakikinya udah dapat, berikutnya waktu daerahnya. Ini waktu hakiki, waktu daerah, kemudian waktu hakiki kurangi equation of time, kurangi bujur tempat, ini bujur daerah, kurang untuk bagi 15. Kita masukkan sini jam 18 lebih 6 lebih 48,32 dikurangi equation of time-nya berapa? Min 0 jam 11 menit 15 detik kurangi, karena minus kita kasih kurang 0 11 15 detik kurangi bujur tempatnya tuh 110 20 menit 10,68 detik itu kan. Bujur daerahnya 105 derajat kurang untuk bagi 15. Coba berapa hasilnya? 17 jam 56 menit 42,61 detik. Berapa Mas Sahrul? Ini jam 17 56 menit 42,61 detik. Coba. Kalau nulisnya di kalkulator ini ya sama kayak min 0 derajat 11 menit 15 detik gitu. Nulisnya di kalkulator jam sama derajat itu ya sama untuk nulisnya. Berapa? Sama. Jam 17 lebih 56 menit lebih 42,61. Ini saya kasih kurung tutup karena nilainya negatif untuk penulisan saja. Nanti kalau di kalkulator nggak usah dikasih kurung tutup, nggak masalah sih. Dikurangi minus gitu.
nggak apa-apa. Atau dikasih kurung buak, kurung tutup juga nggak masalah. Sampai sini kita udah ketemu waktu daerahnya gitu ya. Tinggal satu langkah lagi kita ketemu waktu sholatnya, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib di sini, ini waktu daerah berarti satuannya apa? WIB. Kita kemudian waktu sholatnya ini sama dengan waktu daerah tambah atau dikurangi ihtiyat. Kaidah tentang ihtiyat itu seperti ini. Ihtiyat itu ya, yang ditambah ihtiyat, bentar saya geser sini. Ihtiyat itu ditambah untuk pertama duhur, ini yang nilainya sama-sama dulu, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, duha, itu ditambah ihtiyatnya. Ditambahnya 2 menit. 2 menit. Adapun untuk ini, untuk zuhur ini juga ditambah, tapi nambahnya 3 menit. Nambahnya 3 menit. Dan satu lagi untuk tuluk ini dikurangi, tidak ditambah tapi dikurangi. Ini untuk tuluk atau terbit dikurangi 2 menit. Ini yang kita pakai ini untuk ihtiyat ini diingat-ingat. Sekarang kita waktu sholatnya, ini waktu sholat maghrib, tambah apa dikurangi ihtiyatnya? Tambah berapa menit? Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Tadi kan waktu daerahnya udah ketemu. Waktu daerahnya jam 17 lebih 56 menit lebih 42,61 detik ditambah 2 menit 020. Hasilnya berapa? Udah ketemu. 17 lebih 58 lebih 42,61 detik. WIB kan? Ini kan sampai menit sampai detik. Padahal waktu sholat itu kan masa sampai ngamati sampai detik. Kan enggak tahu. Sholat adzan jam berapa? Ini jam 17, ini baru jam 17 lebih 58. Nunggu sampai 42,61 detik kan enggak sampai segitu kan? Paling jam sampai menit saja kan. Nah, dalam masalah ini nanti hasil sisa detik berapapun itu dibulatkan ke dalam menit. Jadilah jam 17 lebih 59 untuk kehati-hatian itu. Hari ini nanti waktu sholatnya jam 17 lebih 59. Waktu sholat maghrib. Bisa difahami? Saya coba lihat kalau di digital falak. Waktu maghrib ini malah jam 18.00. Kita jam 17.59 udah mas. Dengan tadi ini tinggi maghribnya -1 derajat itu. Ini kita udah benar. Hitung waktu sholat seperti ini udah benar. Alur ini sudah bisa dipahami? Bisa ya? Alur ini juga nanti kita bisa makainya untuk isya, subuh, tuluk sama duha. Tinggal diganti hanya saja ini. Tinggi mataharinya saja yang diganti. Bisa dipahami ya? Sekarang coba sampean praktekkan ngitung untuk isya, subuh, tuluk sama duha. Hari ini itu isyaknya nanti jam berapa, subuhnya tadi itu jam berapa, tuluknya tadi jam berapa, duhanya itu jam berapa. Silahkan dipraktekkan. Rumusnya sama. Lintang tempat, bujur tempatnya sama, bujur daerah, jam zohnya sama, dignasi ya kebesaran pakai sama. Tinggi mataharinya saja yang berbeda. Kalau isya nanti pakai tinggi matahari ini, subuh ini, tuluk ini, duha. Rumus sudut waktunya sama, rumus waktu hakikinya sama, waktu daerahnya sama, waktu sholatnya sama. Untuk waktu hakiki, nah ini untuk waktu hakiki itu
ini saya perlu perjelas, kalau waktu sholat yang kita hitung itu setelah kulminasi itu berarti apa saja? Asar, maghrib, isya. Itu berarti nanti sudut waktunya apa? Positif. Karena setelah kulminasi kan. Tapi kalau sebelum kulminasi berarti duha, ya kan? Subuh terbit, tulu atau terbit, kemudian duha. Ini kan sebelum kulminasi. Maka ini nanti sudut waktunya nih negatif. Sehingga nanti di sini sudut waktunya dikasih tambahin negatif. 12 ditambah sudut waktunya dinegatifkan dibagi 15. Itu untuk subuh, tuluk sama duha. Kalau enggak gitu nanti antara tuluk sama maghrib nilainya sama. Nah, itu kan. Nah, ini tuluk kan tinggi mataharinya -1, maghrib juga -1 kan. Nanti kan hasilnya juga seperti ini. Bedanya apa? Kalau maghrib itu 12 ditambah T-nya itu positif, kalau tuluk T-nya itu negatif. Sudut waktunya dikasih negatif. Gitu. Silahkan dicoba ngitung bareng-bareng biar nanti saling tahu satu sama yang lain. Nyocok ini juga mudah nanti untuk waktu sholat yang lain. Isya, subuh, tuluk sama duha. Silahkan dihitung, nanti kita koreksi bareng-bareng.